Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita kembali pertemuan kali ini yaitu bahas masalah fikih tentang taharah. Langsung saja, apa itu taharah? Apa saja ketentuan taharah itu? Nah, pertama, taharah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata at-taharu yang artinya kebersihan atau suci. Jadi taharah itu bersih atau suci. Nah, sedangkan taharah menurut istilah yaitu menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi yang dimaksud taharah di sini yaitu tentang mencucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, adapun menurut Imam Rushdie, taharah itu terbagi menjadi dua. Pertama, taharah dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil atau sesuatu yang diminta bersuci dengan wudu, dan hadas besar yaitu sesuatu yang diminta bersuci dengan mandi. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadas kecil itu hadas yang sucinya harus dengan wudu, sedangkan hadas besar yaitu bisa suci dengan cara mandi besar. Yang kedua, taharah dari khubs atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis menggunakan air. Jadi menurut Rushdie, taharah itu ada taharah dari hadas dan taharah dari najis. Oke. Selanjutnya, najis, hadas, alat, dan cara membersihkannya atau mensucikannya. Nah, najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Jadi sesuatu yang kotor itu disebut najis, ya. Sesuatu yang dianggap kotor itu disebut najis. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syara yaitu berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Jadi kalau kita sholat membawa darah atau ada kencing yang menempel di badan atau di tubuh kita atau di tempat sholat kita, maka sholat tidak sah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikan najis yaitu pertama dengan istinja atau istijmar, kemudian menggosok dan menyiram. Jadi cara membersihkan najis itu dengan menggosok dan menyiram. Pertama dihilangkan dulu najisnya, yang kedua disiram dengan dihilangkan dulu airnya, yang kemudian disiram dengan air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya hadas. Ya, bagaimana cara membersihkannya? Pengertian hadas secara etimologi adalah seorang yang tengah berhadas secara bahasa. Sedangkan hadas secara terminologi adalah sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Untuk mensucikan hadas kecil, yang pertama dengan cara berwudu, kedua bertayamum. Nah, sedangkan untuk hadas besar ini harus dengan mandi besar. Kemudian alat apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci? Di sini ada 3. Yang pertama air, kemudian batu dan sejenisnya, dan debu, ya. Yang pertama air. Ya, air, dasar penggunaan air ini ya untuk bersuci adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala dhamihi aw lanihi aw raihihi. Itu air tidaklah menyebabkan najis sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya.
Jadi apabila berubah salah satu dari rasa, bau, dan warna, maka bisa dikatakan air tersebut sudah tidak suci lagi. Ya. Itu menurut sebuah hadis. Nah, berdasarkan tersebut, pembagian air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air mutanajis, yang keempat air musyamas. Yang pertama air mutlak atau disebut juga ma'un tahir mutahhir wa makruhin istiqmaluhu. Air yang suci dan mensucikan, tidak makruh menggunakannya. Air mutlak. Yang kedua air mustakmal atau disebut juga ma'un tahir wa mutahhir. Airnya suci tapi tidak mensucikan, seperti bekas kita berwudu. Nah, bekas air berwudu itu suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai berwudu lagi, tapi untuk diminum boleh saja. Ya, mustamalnya menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis. Ya. Yang ketiga air mutanajis, yaitu ma'un ghairu mutahhir, air tahir mutahhir. Air mutanajis ini air yang tidak suci dan tidak mensucikan, yaitu air yang mutlak kemudian kena najis. Nah, itu air mutanajis. Bisa suci lagi apabila jumlah airnya banyak dan warnanya tidak berubah, baunya hilang dan rasanya juga hilang. Ya, air mutanajis di lautan atau di kolam yang besar, najisnya sedikit tidak. Yang keempat air musyamas atau disebut juga ma'un tahir mutahhir makruh dan istimal. Air suci dan mensucikan tapi makruh menggunakannya. Itu seperti air yang kena sinar matahari, ya, atau sinar air yang panas, itu makruh menggunakannya. Tapi sah saja untuk itu. Nah, yang pertama tadi air mutlak. Air mutlak itu ya, yaitu yang boleh sah dipakai untuk bersuci. Ada berapa macam? Ini banyak sekali, terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama air hujan, kedua air laut, kemudian air salju, air mata air sungai, air embun, air sumur. Nah, ini semuanya disebut air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, sah dipakai wudu dan boleh dipakai diminum. Yang kedua debu yang suci. Nah, selain air, debu juga jadikan solusi untuk bersuci ketika tidak ada air. Debu ini boleh dipakai untuk pengganti dari wudu, yaitu disebut juga tayamum, ya, untuk tayamum. Kemudian selanjutnya batu. Kalau tadi kalau debu itu pengganti wudu, nah kalau ini batu ini untuk menghilangkan najis, ya, untuk menghilangkan najis. Dan nah, apa yang dimaksud dengan batu di sini dan sejenisnya? Yang sejenisnya itu ya betul-betul yang benda-benda yang semakna dengan batu, ya, atau yang sejenis dengan batu, benda-benda yang dapat menghilangkan najis, ya, yang menyerap kotoran, ya, seperti tisu, kayu dan lain sebagainya. Ini boleh, ya. Yang disyaratkan batunya itu kecil, 3, 5 dan seterusnya, ya. Atau satu pun boleh seandainya hilang, tapi satu batu itu yang memiliki 3 muka, ya. Mukanya ada 3 diputar jadi gitu, ya. Nah, selanjutnya pembagian najis di sini, ya. Najis itu terbagi menjadi secara garis besar 3, ya. Ada mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Kemudian mutawassithah terbagi menjadi 2, ada ainiyah dan hukmiyah. Nah, yang pertama najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis mughalladhah adalah najis yang tergolong berat. Najis ini disebut sebagai najis berat karena menyucikan tidak semudah najis yang lain. Itu berat sekali. Apa contohnya? Seperti contoh najis anjing dan babi, ya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, ada cara mensucikannya yaitu dengan cara disamak. Bagaimana cara nyamaknya? Cara penyamakannya adalah dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali.
dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan lumpur yang suci. Ya, ya baik tersebut baik najis itu ini ataupun hukumnya. Ya, jadi basuh 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan eh, lumpur atau tanah. Ya. Selanjutnya najis khafafah. Najis khafafah juga, najis khafafah disebut juga najis ringan, najis enteng ya. Contohnya apa? Yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu. Dan umurnya pun belum sampai 2 tahun. Jadi khusus bagi anak kecil, laki-laki ya, yang di bawah umur 2 tahun yang belum makan apa-apa. Jadi hanya minum ASI. Ya. Seandainya sudah diberi bubur atau yang lainnya, itu nanti itu tidak mukhaffafah lagi. Ya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, untuk najis mukhaffafah ini cukup saja itu dengan diperciki air sampai merata. Baik najis itu bersifat ainiah ataupun hukmiyah. Jadi kalau kita sedangkan remaja laki-laki ya di bawah umur 2 tahun yang hanya baru minum ASI kemudian ngompol, maka cukup diperciki air saja. Kamu mau dibasuh lebih utama. Nah, kemudian satu lagi najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah itu disebut juga najis sedang atau pertengahan. Ya, pertengahan di antara najis mughallatsah dan najis mukhaffafah. Contohnya apa? Nah, ini contohnya banyak sekali seperti kencing manusia, tahi binatang, atau darah dan lain sebagainya. Ya, itu. Nah, najis-najis ini najis mutawassithah, ya, tidak terlalu berat, tidak enteng. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara mengalir air hingga dapat menghilangkan bekasnya, hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa, dan bau. Jadi kalau ada kotoran menempel di lantai atau di baju atau di mana saja, cara menghilangkannya buang dulu sifat bentuknya, ainnya, kemudian sifatan-sifatannya, hilang bau, rasa, dan warnanya dengan cara air yang suci dan mensucikan sampai bersih. Ya. Nah, selanjutnya hadas. Tadi najis, sekarang hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah bila seorang keadaan najis disebabkan buang hajat selama belum beristinja, maka tetap dalam keadaan kecil. Hadas kecil itu tersebut juga dengan yang membatalkan wudhu ya, atau hadas yang apabila mau sholat harus berwudhu terlebih dahulu. Nah, ini disebut hadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah seseorang dalam keadaan mewajibkan mandi berhadas. Nah, jadi hadas besar itu seseorang yang diwajibkan mandi besar, maka itu disebut hadas besar. Apa contohnya hadas besar? Nah, hadas besar itu penyebabnya banyak sekali ya. Ada 4 di sini ya. Yang pertama karena bersenggama, bersetubuh suami istri. Nah, baik keluar air mani atau tidak, maka wajib mandi. Jadi ketika seorang ketika suami istri berhubungan suami istri, maka ia wajib mandi, baik itu keluar mani ataupun tidak. Ya, yang namanya bersenggama maka itu wajib mandi. Yang kedua keluar air mani, baik dengan cara bersetubuh ataupun tidak, seperti bermimpi dan sebagainya, maka itu pun wajib mandi. Ya. Yang ketiga sebab buang kotoran haid. Nah, ini wanita haid ketika sudah selesai haidnya maka wajib mandi ya. Yang terakhir sebab karena nifas. Nah, itu wanita yang habis melahirkan itu suka ada nifas, itu darah yang keluar. Nah, itu wajib mandi juga ketika beres nifasnya. Berapa kali nifas itu 40 hari. Maksimalnya 60 hari dan minimalnya itulah khasatan 1 tetes, itu wajib mandi. Alhamdulillah selesai pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.